Kalian semua pasti tahu kan cerita 1001 Malam? Kisah-kisah soal jin, petualangan ajaib, dan harta karun terpendam. Tapi, apa kalian pernah mikir dari mana semua cerita luar biasa ini datang? Jawabannya ternyata ada di dalam sebuah kisah pembuka yang jauh lebih kelam dan taruhannya nyawa. Ini bukan cuma soal hiburan, ini soal gimana cerita jadi satu-satunya senjata buat bertahan hidup. Nah, pertanyaan ini nih kuncinya. Dan untuk menjawabnya, kita harus kembali ke sebuah kerajaan yang diselimuti teror. Di sanalah seorang wanita jenius bernama Syahrazad bikin keputusan yang kayaknya gila banget. Sebuah keputusan yang bakal mengubah takdirnya dan takdir seluruh negerinya. Coba bayangin deh sebuah kerajaan yang udah kehabisan harapan dan juga kehabisan calon pengantin. Selama 3 tahun penuh, Raja Syahrayar ngejalanin ritual yang super kejam. Dia nikahin seorang gadis di malam hari, terus pas subuh gadis itu langsung dieksekusi. Kota itu rasanya udah putus asa banget. Nah, di tengah kegelapan inilah seorang wanita bernama Syahrazad maju ke depan. Syahrazad ini bukan perempuan biasa ya. Dia itu putrinya wazir alias penasehat utama raja. Jadi dia punya akses ke lautan ilmu pengetahuan. Dia udah baca ribuan buku loh tentang sejarah, filsafat, puisi. Waktu itu dia belum sadar, tapi semua isi kepalanya itulah yang nantinya bakal jadi tameng sekaligus senjata satu-satunya. Jadi, di tengah-tengah semua teror ini, Syahrazad datang ke bapaknya dengan permintaan yang kedengarannya mustahil. Tapi ini bukan pasrah sama takdir loh. Ini adalah sebuah strategi. Dia siap jadi korban terakhir dengan satu harapan. Bisa menghentikan pertumpahan darah ini selamanya. Bapaknya, si wazir itu, jelas ketakutan setengah mati. Coba bayangin, kan dia yang tiap hari harus nganterin gadis-gadis malang itu ke raja. Dia tahu persis kengerian apa yang nunggu putrinya. Dia udah mohon-mohon, nyoba buat nyadarin anaknya. Tapi tekad Syahrazad udah sekeras baja. Terus pertanyaannya, kok bisa sih seorang raja berubah jadi monster kayak gitu? Nah, buat ngerti kenapa Syahrazad senekat itu, kita harus mundur dulu ke akar dari semua kegilaan sang raja. Ini adalah kisah tentang dua saudara, dua tahta, dan pengkhianatan yang meracuni hati mereka sampai ke dasarnya. Cerita ini dimulai dari adiknya Syahrayar, namanya Raja Shahzaman. Jadi ceritanya, pas dia lagi di tengah perjalanan mau ngunjungin kakaknya, dia sadar ada hadiah yang ketinggalan. Tapi pas balik ke kamarnya, dia malah nemuin pemandangan paling menyakitkan. Istrinya sendiri lagi sama seorang budak. Hancur lebur hatinya saat itu juga. Dalam kemarahannya, dia bunuh keduanya dan lanjutin perjalanan. Tapi sekarang dengan hati yang hancur. Pas sampai di istana Syahrayar, Shahzaman ini jadi kayak mayat hidup. Dia pucet, lemas, nggak mau makan. Kakaknya ngira dia cuma kangen rumah. Padahal adiknya ini lagi nanggung luka yang parah banget di dalam hatinya. Nah, suatu hari, pas Syahrayar lagi pergi berburu, Shahzaman ngintip ke taman istana dari jendelanya. Dan apa yang dilihat di sana, jauh lebih gila lagi dari yang dia alami. Istri kakaknya, sang ratu, lagi pesta pora sama puluhan budak di depan umum. Kalau aibnya Shahzaman itu terjadi di balik pintu tertutup, aib kakaknya ini, wah ini tontonan publik yang memalukan buat seluruh kerajaan. Anehnya ya, ngelihat penderitaan kakaknya yang begitu besar, malah bikin beban Shahzaman jadi lebih ringan. Tiba-tiba, lukanya sendiri jadi nggak seberapa. Nafsu makannya balik lagi. Ternyata, ngelihat ada orang yang lebih sengsara dari kita, itu bisa jadi obat loh. Pas Syahrayar pulang dan lihat adiknya udah ceria lagi, dia nuntut penjelasan. Akhirnya Shahzaman cerita semuanya, dan itu bikin Syahrayar bertekad buat ngebuktiin sendiri. Oke, jadi sekarang dua-duanya udah sama-sama hancur hatinya setelah menyaksikan pengkhianatan istri masing-masing. Mereka ninggalin tahta mereka dan mulai mengembara cuma dengan satu pertanyaan di kepala mereka. Emang ada ya orang di dunia ini yang nasibnya lebih sial dari kita berdua? Perjalanan mereka berhenti di tepi laut, dan di sana mereka lihat sesuatu yang mustahil banget. Lautan tiba-tiba bergejolak dan dari dalam air muncul jin raksasa gede banget, tinggi menjulang ke langit sambil bawa sebuah peti yang terkunci di atas kepalanya. Saking takutnya, dua raja itu langsung manjat pohon terdekat buat ngumpet. Nah, di bawah pohon tempat mereka ngumpet, si jin ini buka petinya. Di dalamnya ada seorang wanita yang cantiknya luar biasa.
Ternyata wanita ini diculik sama si jin pas malam pernikahannya, biar kesuciannya terjaga. Tapi pas jinnya tidur, wanita itu natep lurus ke arah dua raja. Dengan santainya, dia nyuruh mereka turun dan nemenin dia. Ancamannya, kalau nggak mau, jinnya bakal dibangunin. Ya mau gimana lagi kan? Setelah selesai, wanita itu minta cincin mereka. Buat apa? Buat bukti. Terus, dia nunjukin sebuah kalung yang isinya 570 cincin lainnya. Semuanya milik pria-pria yang udah tidur sama dia di belakang punggung si jin perkasa itu. Dan ini adalah pukulan telak buat kedua raja. Pesan dari wanita itu jelas banget. Bahkan jin yang sakti mandraguna aja nggak bisa ngendaliin kemauan seorang perempuan. Kalau makhluk sekuat itu aja bisa dikhianati segampang ini, harapan apa yang tersisa buat manusia biasa kayak mereka? Momen inilah yang akhirnya ngeracunin pikiran mereka berdua. Keyakinan baru mereka yang mengerikan itu jadi makin kuat. Semua wanita itu pada dasarnya nggak setia. Mereka pun pulang ke kerajaan Shahrayar, tapi mereka pulang bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai algojo yang siap menghukum semua kaum perempuan. Balas dendam Raja Shahrayar sekarang jadi aturan resmi kerajaan. Pertama, dia eksekusi istrinya dan semua konspiratornya. Terus, dia bersumpah bakal ngelakuin ritual kejam. Setiap malam, dia akan nikahin seorang perawan. Dan setiap pagi pas fajar, dia bakal bunuh perawan itu. Menurut dia, cuma ini satu-satunya cara buat ngejamin kesetiaan. Nah, inilah yang membawa kita balik ke awal cerita. Bayangin selama 3 tahun penuh, sumpah ini jadi teror. Ratusan gadis jadi korban. Gak ada yang selamat, satupun. Kerajaan itu sampai kehabisan gadis perawan, dan wazir, bapaknya Syahrazad, makin pusing nyari korban buat besok. Dan disinilah pahlawan kita, Syahrazad, masuk lagi ke cerita. Sekarang kita paham siapa pria yang bakal dia nikahi. Seorang pria dengan hati yang hancur, pikiran yang beracun, dan tangan yang berlumuran darah. Buat ngelawan dia, Syahrazad maju. Bukan pakai pedang, tapi pakai sesuatu yang jauh lebih tajam, cerita. Rencananya itu jenius banget tapi juga nekat. Jadi di malam pernikahan mereka, setelah raja selesai sama dia, Syahrazad pura-pura nangis. Dia mohon izin buat ngucapin selamat tinggal terakhir sama adiknya Dunyazad. Raja ngizinin, begitu Dunyazad masuk, sesuai rencana, dia minta kakaknya buat ceritain satu kisah terakhir buat nemenin malam yang panjang. Raja ngasih izin, dan Syahrazad mulai bercerita. Ceritanya bener-bener bikin semua orang di ruangan itu terpukau. Dia cerita terus panjang malam, dan timingnya itu pas banget. Tepat pas cahaya fajar mulai kelihatan, dan Algojo udah siap-siap, dia berhenti. Tepat di bagian yang paling menegangkan. Ini dia bagian paling cerdiknya. Dia nengok raja dan bilang, kalau bagian selanjutnya dari cerita ini jauh lebih seru. Tapi ya itu cuma bisa dia ceritain besok malam jika raja mengizinkannya hidup. Dia nggak memohon, dia nawar. Nyawanya ditukar sama kelanjutan cerita. Dan berhasil. Raja yang udah penasaran setengah mati langsung menunda eksekusinya. Dia mikir dalam hati, Oke, aku nggak akan bunuh dia sebelum dengar akhir ceritanya. Syahrazad berhasil membeli 1 hari lagi untuk hidup. Dan dari situlah dimulailah 1001 malam itu. Setiap cerita adalah penundaan eksekusi. Setiap fajar adalah kemenangan kecil. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Seberapa kuat sih sebuah narasi itu? Bisakah sebuah cerita gak cuma menghibur, tapi juga menyembuhkan luka batin yang dalam, dan bahkan menebus jiwa yang udah paling kelam sekalipun? Itulah pertanyaan abadi yang tersembunyi di jantung 1001 malam.